Yuk, buat teman-teman semuanya, aku mau cerita sama kalian semuanya nih. Karena gini, miris banget saya perhatikan orang-orang yang telat bayar itu hanya tertumpu pada satu permasalahan saja. Padahal masalahnya itu kan, problemnya itu kan duit nggak ada gitu loh. Kenapa kita malah tertumpu dengan persoalan, walaupun saya sudah berulang kali menjelaskan, tapi selalu saja muncul gimana aman. Tapi lebih tegasnya, di balik kata gimana dan kata aman adalah kapan sih datang ke rumah? Telat berapa lama sih mau dikunjungi gitu loh. Ini mau sampai kapan pertanyaan ini teman-teman pendam di dalam pemikiran, teman-teman simpan dalam pemikiran, sementara problem kita adalah hari ini, kapan Anda mau bayar? Kan itu pertanyaannya gitu loh. Harusnya kan Anda memunculkan juga pertanyaan, kapan Anda mau membayar? Tapi yang terjadi apa gitu loh, orang malah dibalik-balikin. Dia bilangnya gini, Bang Mindi, kapan sih Desi datang ke rumah gitu loh? Emang Anda mau mencari jawaban itu sampai berapa tahun sih gitu loh? Ya, bahkan sampai dia ketakutan loh untuk keluar rumah. Saya bang, jujur bang, saya nggak ada kepikiran bang buat kerja. Saya nggak ada kepikiran bang, saya untuk keluar rumah aja rasanya takut bang gitu loh. Tadi ada orang yang lewat pakai jaket hitam dan segala macam, dan saya udah ketakutan dia gitu loh. Berarti fobia banget gitu loh. Please lah teman-teman semuanya ya. Kita ini gini loh, saya punya video 3100 video di dalam solusi hutang MB. Semuanya adalah luapan drama ketakutan yang teman-teman ciptakan. Ya, sementara faktanya hanya satu, BI checking. Hanya itu, dan itu pun tidak menyeluruh. Orang-orang dibebankan dengan BI checking ini, tidak menyeluruh loh. Tidak semua orang yang terjebak aku-laku namanya masuk ke BI checking walaupun dia galbay. Tidak semua juga orang yang meminjam di Kredipo namanya masuk ke Slick. Ya kan? Dia galbay juga. Dan tidak semua juga orang yang galbay di Kredit Pintar misalnya namanya masuk ke blacklist. Tidak gitu loh. Walaupun resiko satu-satunya cuman ini gitu loh, tapi orang tidak memikirkan ke resiko satu-satunya ini. Orang malah nambah-nambah. Bayang sama teman-teman semuanya, kayak mana caranya saya mengedukasi teman-teman gitu loh. Kadang saya mirip juga, yang saya takutin gini loh, kalau saya berhenti untuk mengedukasi misalnya, oke deh, kalau saya capek deh mengedukasi gitu loh, saya sudah deh, saya berhenti deh mengedukasi, saya ganti channel deh gitu loh, ganti video misalnya gitu. Mirisnya teman-teman masih terus-terusan mencari jawaban ini. Teman-teman mencari jawaban ini, kapan dia datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi. Anda tidak menemukan jawaban yang secara tegas bisa meyakini dalam diri Anda. Akhirnya apa? Terjadi kebuntuan dalam pemikiran. Kalau sudah terjadi kebuntuan, efeknya apa? Efeknya bisa terjadi Anda melakukan tindakan-tindakan pidana, bisa terjadi nekat mengakhiri hidup, bisa kabur dari rumah, banyak hal-hal yang sebenarnya merugikan teman-teman semuanya gitu loh. Makanya saya please lah gitu loh. Kalau memang Anda sudah tidak mampu, ya oke, nggak ada masalah gitu loh. Anda tidak mampu bayar, ya kita paksain kayak mana? Ya kan, kita pun juga nggak bisa memaksain. Nggak mungkin juga kertas kita ambil kita jadiin rupiah, itu nggak mungkin, mustahil banget, itu nggak akan bisa. Ya kan, habis itu kita nggak mampu nih terus kita paksain juga, nggak akan bisa. Mau tidak mau adalah kita menempuh jalan yang namanya galbay. Kalau memang kita dihadapkan dengan satu risiko BI checking, oke terima. Dan itu pun tidak menyeluruh Anda akan dibebankan dengan BI checking ini. Tidak semuanya juga Anda akan terjebak atau nama Anda masuk dalam daftar hitam ini. Ya, ini dipikirkan juga teman-teman semuanya. Saya nggak habis pikir kalau setiap hari saya harus disibukkan, mohon maaf gitu loh, saya disibukkan dengan pertanyaan kapan dia datang ke rumah. Sebenarnya pertanyaan itu, asal teman-teman tahu, itu adalah pertanyaan yang menjebak. Ya, menjebak bagi saya pribadi. Kalau saya pribadi ya, gimana mungkin saya bisa tahu soal SOP antara perusahaan pinjol dengan debt collector? Kapan pinjol mau memerintahkan debt collector mereka untuk ke lapangan ataupun mitra-mitra mereka untuk berkunjung, ya kan? Makanya saya agak miris kalau ada orang yang membuat video debt collector akan datang setelah 1 bulan. Itu kayak mana dia bisa tahu dengan persis, ya? Sementara kita sama-sama mengalami telat bayar aja nih. Contoh Anda, Anda minjam sama-sama di satu aplikasi. Ya, saya minjam dengan nominal 1 juta, Anda minjam juga dengan nominal 1 juta. Permasalahan kita akan berbeda. Sama-sama di satu aplikasi, permasalahan kita akan berbeda. Ya, saya mungkin bisa jadi saya akan diancam habis-habisan, Anda belum tentu. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Anda bisa diancam habis-habisan, saya belum tentu. Mana bisa saya menggambarkan pengalaman orang lain
ke diri teman-teman semuanya. Sementara kalau kita membahas soal kapan DC datang ke rumah, ini persoalan yang sangat sensitif. Ya. Kita bahas misalnya ada yang dikunjungi di wilayah Jakarta misalnya itu. Yang ketakutan ada di kampung saya ini, Padang, Sumatera Barat. Ya kan? Saya bahas lagi, di Surabaya orang dikunjungi oleh DC Aku Laku. Yang ketakutan ada di Pulau Sabang, di Aceh sana gitu loh. Ya, sensitif apa tidak? Karena problemnya semuanya sama. Anda perhatikan semuanya di kolom komentar saya, perhatikan. Bang, gimana nih bang? Bang, aman apa tidak bang? Di balik kata gimana, di balik kata aman, pertanyaan dia sebenarnya apa? Ada apa tidak DC-nya datang ke rumah saya? Nah, kayak mana saya harus menjawab buat teman-teman semuanya, please lah. Gitu loh, bukan saya pelit akan hal itu, tidak. Tapi tidak semestinya kita memikirkan tentang hal itu. Ya, cukup yang kita pikirkan hari ini, oke, bagaimana saya bisa makan minum pagi, sore, ya, bagaimana? Dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup saya. Ya, nggak perlu Anda pikirkan kapan DC datang ke rumah. Justru kalau itu Anda pikirkan, terjadi gali lubang tutup lubang yang besar. Hari ini Anda galbay, oke, galbay. Permasalahan di balik galbay ini apa? Misalnya telepon, matikan teleponnya. SMS, ya sudah, ganti. Kalau nomornya sudah Anda ganti, udah selesai. Telepon dan SMS nggak masuk. Apalagi WhatsApp, hapus WhatsAppnya. Apalagi masalahnya disadapnya. Setiap sebentar kita save nomor, mereka selalu tahu. Oke, reset HP kita dalam publik. Salah nggak bang? Nggak ada yang salah gitu loh. Justru teman-teman semuanya harus mempraktekkan hal itu. Kalau nggak teman-teman praktekkan, selagi Anda membiarkan telepon masuk, SMS masuk, WhatsApp masuk, kacau gitu loh. Ya, Anda memutus komunikasi dengan debt collector ini nggak harus lama juga, minimal 1 bulan atau 2 bulan. Paling tidak Anda bisa berpikir lebih jernih lagi. Anda bisa mempergunakan logika Anda lebih tepat lagi. Ini yang paling terpenting. Tapi kalau kita dalam kondisi stres, kita dalam kondisi panik, habis itu kita didesak selalu dengan SMS yang mencuci maki, dengan telepon yang selalu bergonta-ganti dengan nomor-nomor yang berbeda, atau dengan WhatsApp yang misalnya hanya menekan dan mengancam gitu loh. Apa nggak kacau pemikiran kita gitu loh? Ya, asal teman-teman tahu, selagi masih ada ketakutan dalam diri teman-teman tentang kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, teman-teman sudah menjadi orang yang paling merugi. Dari mana ruginya? Anda ukuran bekerja tidak jadi bekerja. Anda ukuran mendapatkan rezeki tidak jadi mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena Anda hanya tertumpu kapan DC datang ke rumah. Kalau seandainya saya keluar dari rumah misalnya, saya bekerja misalnya, takutnya nanti dikunjungi, orang tua saya tahu, istri saya tahu, cobalah daripada Anda menyibukkan diri dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, cari momen-momen tertentu. Jujurlah sama orang tua ini, minta supportan. Minta supportan ini bukan berarti kita pengen mereka membantu kita bayar hutang, tidak, tapi tolong support kita. Dengan Anda jujur dan terbuka, insya Allah beban Anda akan berkurang loh. Gak ada yang perlu Anda takuti. Misalnya kan ada juga yang bilang, Bang Medi, saya mana mungkin bang bisa jujur sama orang tua. Orang tua saya riwayat ginjal, orang tua saya riwayat jantung, orang tua saya sedang sakit dan segala macam. Oke, saya paham kepanikan Anda, pasti Anda menggabungkan semuanya. Tapi ingatlah buat teman-teman semuanya, hidup mati seseorang itu di tangan Yang Maha Kuasa. Soal sakit atau tidaknya dia, itu sudah jalan dan takdir dari hidup dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah Anda. Justru makin beratlah nanti kalau seandainya Anda tidak jujur, tidak terbuka, tiba-tiba DC datang ke rumah Anda. Gimana? Lebih parah mana coba? Ya. Jadi Anda carilah waktu-waktu yang paling tepat. Kapan yang paling tepat? Kan Anda yang lebih tahu tuh kapan yang paling tepat. Saya bisa jujur, saya bisa terbuka dengan orang tua, saya bisa berbagi. Cari momen-momennya, udah ceritakan. Ya, maksudnya dengan begitu nanti akan mengurangi sedikit beban yang ada dalam pemikiran Anda. Nggak usah Anda bohongi. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, ini juga nggak kalah penting. Di samping kejujuran sama orang tua, jujur sama suami itu adalah hal yang penting ya, karena kita juga butuh supportan secara internal, supportan dari dalam. Tapi ada juga orang-orang yang ketakutan kalau DC datang ke kantor mereka. Bahkan teman-teman semuanya, sampai ada yang berpikir gini, Bang Edi, gimana kalau debt collector datang ke kantor saya, apakah saya akan dipecat? Kalau itu pertanyaan Anda, saya nggak tahu soal SOP perusahaan Anda itu seperti apa gitu loh. Ya kan? Kayak mana saya neranginnya? Anda nggak dipecat, Anda aman-aman aja, kan nggak mungkin gitu loh. Tapi ketika mereka menghubungi perusahaan Anda, coba siapa yang paling bertanggung jawab di sana? Supervisor, ya sudah, tanya, komunikasi dengan dia. HRD, berkomunikasi.
sampaikan, Pak, mohon maaf, saya mau berbagi, saya mau bertanya. Saya terjebak dalam hal ini, dunia ini. Saya sudah mencoba untuk menyelesaikannya. Saya sudah coba untuk mencicil, memperpanjang, bahkan melunaskannya, tapi saya tidak mampu keluar dari semua ini. Bahkan mereka memperalat saya, mereka jadikan saya ATM berjalan, diperas terus-menerus. Gimana ya, Pak? Dengan begitu Anda jujur lebih awal, plong. Ya, pekerjaan ini adalah rezeki loh. Rezeki yang dititipkan oleh Tuhan melalui perusahaan itu. Ya kan? Jadi Anda nggak usah terlalu takut berlebihan. Kalau Tuhan menyampaikan rezeki Anda masih ada di perusahaan itu, apapun masalah yang terjadi, Anda tetap akan bekerja di perusahaan itu. Tapi kalau Tuhan menyampaikan rezeki Anda sudah tidak ada lagi di perusahaan itu, Anda tidak terjebak pun dalam dunia pinjol ini, tetap Anda akan dipecat. Ya, jadi jangan kira Anda bekerja di sebuah perusahaan bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda lulusan ini, Anda pintar ini, tidak. Tapi ikut sertakanlah Tuhan dalam rezeki yang Anda dapat hari ini. Ya kan? Karena rezeki itu dititipkan oleh Tuhan melalui perusahaan itu, ya sudah, Anda mengambilnya lagi. Ya kan? Ngapain Anda terlalu mengkhawatirkan terlalu jauh, Bang? Debt collector datang, Bang. Bolak-balik ini. Ya rekam, saya bilangin rekam. Ya kan? Kalau Anda dipanggil HRD nanti, sampaikan, Pak, ini bukan kesalahan saya. Sementara aturan OJK sudah jelas. Ini tunjukin. Ini aturan OJK, Pak. POJK nomor 22 tunjukin. Ya kan? Nggak boleh menagih. Kalau HRD tidak mengerti bla bla, itu hak mereka. Biarkan. Yang penting kita sudah terus terang. Gitu loh. Kenapa harus ketakutan banget? Bang Medi, DC datang nggak sih ke kantor? Bang Medi tiba-tiba DC tahu nomor HRD saya. Kalau tahu memangnya kenapa gitu loh. Ya kan? Kan memang faktanya kita minjam di sana. Memang faktanya kita tidak mampu bayar. Terus apa yang perlu kita takutin? Ya, kalau seperti ini teman-teman semuanya, yakin saya, pinjol tidak akan hancur. Justru kita yang makin hancur. Karena setiap kali ada ketakutan dalam diri kita, itu adalah kesuksesan buat si pinjol. Ya kan? Bagaimana mungkin pinjol akan hancur sementara kita ketakutan? Orang ketakutan akan melakukan apapun asalkan diri dia aman. Ya kan? Makanya ketakutan Anda adalah kesuksesan bagi pinjol. Tapi keberanian dan mental baja Anda itu kehancuran bagi pinjol. Ya, jadi mulai sekarang stoplah drama semua itu. Kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, apakah datang ke kantor atau tidak. Stop semua, kita berpikir optimis. Ya, hidup ini sudah hancur loh. Anda sudah habis-habisan. Anda masuk ke saya, itu Anda sudah menghabiskan berapa puluh juta. Sudah berapa juta duit yang Anda habiskan. Ya, nggak kehitung lagi. Sudah berapa banyak Anda gali lubang tutup lubang. Pikirkan itu. Kalau nggak Anda merubah diri Anda, siapa lagi? Saya nggak akan mungkin. Saya hanya membukakan logika Anda, hanya menunjukkan saran kepada Anda yang mempraktekkan di sana. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini, teman-teman bisa terbuka lagi pemikirannya. Kalau Anda terus-terusan bertanya, kapan Desi datang ke rumah? Saya juga kewalahan loh. Ya kan? Ini bukan konten biasa, tapi ini konten yang mengedukasi. Bagaimana cara saya mengedukasi teman-teman yang sudah mati semangatnya bisa hidup kembali. Ya kan? Yang berasa sebelumnya sudah tidak berdaya lagi, merasa semangat kembali. Ini PR saya. Tapi kalau pertanyaannya tertumpu, kapan Desi datang ke rumah? Nggak akan ada jawabannya. Harusnya yang Anda temukan adalah apa yang saya takutkan dengan Desi ke rumah. Harusnya dibalik. Ya kan? Kan Anda bertanya tuh, kapan Desi datang ke rumah? Balik lagi, apa yang saya takutkan kalau Desi datang ke rumah? Anda cari jawabannya. Anda menemukan jawabannya, lakukan. Kalau Anda takut ketahuan orang tua, cari momen-momen yang tepat, jujur. Ya. Ingat buat teman-teman semuanya, jangan tanya lagi kapan Desi datang ke rumah. Sekarang dibalik, apa yang Anda takutkan Desi datang ke rumah? Oke, dengan begitu Anda akan menemukan jawaban sendiri dan Anda mampu keluar dari semua ini. Pinjol, kalau Anda sudah galbay, sudah ada asuransi yang menanggung jawab. Jadi Anda nggak perlu lagi gali lubang tutup lubang. Jadi jangan bikin mereka double. Mereka dapat double tuh. Dapat dari asuransi, dapat juga dari Anda yang gali lubang tutup lubang. Belum lagi uang perpanjangan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang penting support terus channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.